menyadari, ya, mengenal Allah. Apapun yang kita lihat, kejadian apapun yang terjadi, mata zahir melihat makhluk, udah, melihat orang yang menzalimi, mata hati menyadari, memahami bahwa itu semua kehendak Allah, semua ketentuan Allah, ciptaan Allah. Setan menjauh kalau manajemen hati kita seperti itu. Nafsu jinah terkekang jika kita bisa bersabar. Kalau enggak, sakitnya hatiku kau zolimi, awas kowe 7 turunan kau enggak melihat kau, lewat dekat rumahku kelempar lah kau. Dendam dia, dendam pesumat ya. Ini dendam di hati nih, penyakit hati ya. Sia-sia dia ibadah kok dia ada dendam sama orang, nggak terangkat amal ibadahnya. Itu kalau dia nggak belajar manajemen hati. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Baik, silakan. Jam 6:20. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak Haji, Bu? Alhamdulillah, Ibu. Apa kabar sehat, Bu? Alhamdulillah. Silakan, Bu. Ya. Iya. 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 Masya Allah, tabarakallah, kita kali Ibu ya, Ibu aja ya. Semoga Allah balas kebaikan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kayak curhat ya Ibu ya. Semuanya juga kita ngalami ya. Semua kita juga ngalami, bukan hanya Ibu aja ini ya. Semua kita mengalami. Ustaz, bagaimana Ustaz menguatkan kesabaran kita, keimanan kita ya, ketika ada anggota keluarga kita, anak kita misalnya belum taat ya, belum mau ibadah, suami kita belum mau ibadah, belum mau sholat, macam mana caranya? Nah itu kan, sabar itu kan tidak ada batasnya. Tapi orang sering bilang udah hilang kesabaranku. Salah itu ya, salah itu. Nah, kalau hilang kesabaran berarti dia buruk lah, dosa lah dia, betul kan? Sabar itu adalah kita tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Dan sabar itu bukan pasrah. Sabar itu juga adalah kita bergerak dari titik A ke titik B. Kita di toko orang, ketok, diam aja kita, di situ aja kita. Itu bukan sabar. Itu bodoh. Ya. Di toko orang, kalau bisa membalas kita balas dengan yang setimpal, nggak boleh berlebih, zolim. Atau kita pergi, Ibrahim bin Adham dikencingi orang, senyum dia sudah mengenal Allah, kita kan belum kan. Dia tetap di situ, itu wali Allah. Nah kalau kita di toko orang, ya pergilah kita, jangan membalas dan doakan. Itu udah jadi sabar. Nah sekarang bagaimana menguatkan kesabaran kita? Yang pertama, Bu, di mana letaknya sabar, Bu? Di hati, bukan di kepala. Ya, hati. Lagi-lagi hati ini kan raja. Nah, kita nggak akan bisa bersabar kalau hati kita ini kotor, banyak maksiat dan dosa. Sampai mati kita nggak akan bisa bersabar. Makanya bersihkan hati dengan apa? Dengan banyak istighfar, banyak zikir, banyak melakukan ketaatan. Itu yang pertama, bersihkan hati agar bisa bersabar ketika suami gerem pada pulang kau parah, nggak sholat. Durhaka, jangan kita maki-maki, jangan ya. Sabar. Udah dengan apa tadi? Bersihkan hati. Yang kedua dengan ilmu. Inilah ilmu manajemen hati.
Nggak bisa ibu sabar, bapak sabar kalau nggak tahu ilmunya. Betul bu? Bu, ibu masak pecel. Kalau ibu nggak tahu ilmunya bisa nggak jadi pecel? Nggak bisa. Jadi gaduh-gaduh jadinya. Udah, pertama bersihkan hati dengan banyak ketaatan, istighfar, zikir. Yang kedua dengan ilmu. Inilah ibu pintar, ibu udah tepat belajar ilmu manajemen hati. Udah, yang kedua. Terus yang ketiga macam mana? Nah, cari lingkungan yang baik. Nah, yang keempat cari teman yang baik. Tapi Ustaz, suami saya nggak taat. Kemuliaan seseorang itu bukan terletak kepada suami, betul? Tapi terletak kepada ketakwaannya kepada Allah. Bu, bu, Siti Asia suaminya Firaun, betul? Betul kan? Tapi dia mulia. Siti Maryam suaminya nggak ada, betul? Tapi dia mulia, ya kan? Jadi jangan sakit hati, jangan kecewa ketika suami kita belum taat. Ya, udah kita aja sebagai istri yang taat. Nanti kan suami kan lihat, ini istri kok taat kali ya, malu aku. Nah, buah dari ketaatan kita sebagai istri, Allah akan memberikan hidayah kepada suami kita, kepada anak kita. Jadi jangan terlalu fokus hati akal pikiran kita kepada suami yang belum taat, kepada istri yang belum taat. Kalau itu yang ibu lakukan, demi Allah stres, menderita, sakit hati. Tapi fokuslah kepada amal ibadah kita yang masih jauh dari kesempurnaan. Tapi fokuslah kepada maksiat-maksiat dosa kita yang masih banyak yang belum ditobati. Tapi fokuslah kepada aib keburukan-keburukan kita. Itu jauh lebih menenangkan hati. Setan menjauh, nggak berani dekat dia. Cobalah, saya udah laksanakan itu. Udah nafsu jinak terkekang. Dia nggak akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Kan dua musuh kita, setan dan nafsu. Itu kata Allah, kata agama, kata Nabi, bukan kata saya. Tapi tetap ikhtiar. Ya gitu ya bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui jawabannya. Jam 6:25. Ada lagi mungkin? Udah, kalau udah doa kita, ya. Astagfirullahaladzim. Ini tadi yang masih ada tadi ya, yang belum dapat hikmah yang lalu yang bisa diambil nanti ya, hikmah yang ke-20 ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa mutakaffin katsir. Ya Rabbana lakal hamdu wa subhanaka jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah rahim. Ya Tuhan ampuni ya Allah dosa-dosa ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihlah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang telah mendahului kami. Jangan mereka tersiksa pun. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga ya Allah. Sebagiannya surga ya Allah. Ya Allah tolonglah ya Allah, mohonlah ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihilah kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah yang Maha Penata. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan solehah, anak yang taat kepadamu ya Allah, anak yang beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, mohonlah ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhan kepada mereka ya Allah, beri kesabaran kepada mereka ya Allah. Jadikan musibah yang mereka alami, jadikan musibah mereka alami ya Allah. Ganti musibah mereka dengan lebih baik nantinya ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tuntun hati
ya, setengah tahun